aksi di demo. Oh iya bener ya kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia. Balik lagi dengan saya Anissa di podcast Bawaslu Kota Tangerang Selatan dari Tangsel untuk Indonesia. Okay, everyone, I'm so nervous today because the person in front of my eye, the person that I respected by, responsible by, dan saya yakin bukan cuma saya doang yang menghormati dan bikin deg-degan gini sendirian di sini. Saya yakin pasti semua orang yang ada di Bawaslu deg-degan kalau ada di saya di kursi ini karena berhadapan dengan beliau, orang nomor 1 di Bawaslu Indonesia. Gemes. Oke. By the way, sebelum kita itu kan tadi adalah salah satu clue di mana beliau merupakan orang nomor 1 di Bawaslu Republik Indonesia. Kemudian saya mau sedikit curhat karena saya tuh cukup mempersiapkan podcast kali ini. Jangankan untuk isinya, untuk greetingnya pun saya hafal. Jadi apapun yang kalian lihat tadi merupakan skenario, bukan spontanitas saya sebagai pembawa podcast hari ini. Mungkin kalian bakal bosan dengan greet saya hari ini karena cukup kaku, karena deg-degan, sumpah serius kayak deg-degan itu yang udah ngulang kayak takut nervous, takut blank, takut hilang gitu. Tapi kalian gak usah menunggu lama-lama lagi karena segera bakal kita sambut Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Abhan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh sehat Pak. Alhamdulillah sehat semuanya, tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Benar. Karena ini di tengah pandemi COVID, maka kita tetap harus sehat. Oke. Kesehatan selalu. Benar sekali, di tengah pandemi seperti ini kesehatan, kebersihan itu benar-benar prioritas. Jangankan masyarakat biasa. Bapak Bawaslu kita juga nih. Protokol kesehatan harus ditaati. Benar sekali. Jadi di sini ada buat hand sanitizer-nya yang disemprot-semprot. Terus juga buat tangannya di sini tersedia lengkap. Jadi teman-teman harus ingat protokol kesehatan is number 1 ya Pak ya. Betul. Serius teman-teman, ini deg-degan banget. Oke. Bapak Abhan ini merupakan anggota Bawaslu Republik Indonesia yang keempat duduk di sini berhadapan dengan saya. Gimana Pak perasaannya hari ini di Tangsel Pak? Barusan datang, terus makan, sekarang ada di sini. Saya kira luar biasa. Pertama tagline dari Bawaslu Tangsel untuk Indonesia. Saya kira ini luar biasa sekali ya. Artinya apa-apa yang akan disampaikan di forum podcast ini tentu bisa didengarkan oleh seluruh jajaran Bawaslu di Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Saya kira karena jajaran kita Bawaslu ini dari Sabang sampai Merauke dan juga dari pusat sampai tingkat desa, bahkan nanti hari pemungutan sampai di TPS, ada pengawas TPS. Jadi melalui podcast ini juga saya sampaikan semangat kepada kawan-kawan, kami menyapa kawan-kawan jajaran pengawas pemilu di seluruh Indonesia yang hari ini melakukan tugas-tugas tahapan pilkada bagi daerah yang ada pilkada, dan Tangsel termasuk satu di antaranya dari 270 daerah yang ada menyelenggarakan pilkada ini. Betul. Jadi sahabat Bawaslu udah dikasih semangat, harus semangat mengawasi pilkada dan mengawal pilkada tahun 2020 ini ya Pak ya. Oke, for your information, sahabat Bawaslu, Bapak Abhan ini merupakan salah satu warga kota Semarang ya Pak ya? Kota apa kabupaten? Ya, jadi KTP saya Kota Semarang. Oh, Kota Semarang. Tapi asli kelahiran saya Pekalongan, Kabupaten Pekalongan. Dan kebetulan Kota Semarang juga mengadakan pilkada ya Pak ya? Sama, Kota Semarang termasuk di antara dari Jawa Tengah itu ada 21 kabupaten kota pilkada, Semarang termasuk satu di antaranya. Jadi kemarin udah dicoklit dong Pak ya pasti ya? Ya, sudah dicoklit. Benar. Nah, dan nanti saya harus pulang tanggal 9 Desember ya. Ya, ini adalah salah satu semangat demokrasi kita ya Pak ya. Menggunakan hak pilih, hak pilih dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab. Benar. Ini Bapak kan sebagai anggota Bawaslu Republik Indonesia nih Pak, Ketua Bawaslu anggota sama berantakan. Ketua merangkap anggota. Iya, Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Terus di tengah pandemi seperti ini ada kebijakan-kebijakan baru yang memang berbeda dengan sebelumnya. Di mana orang-orang nih
pas pandemi sendiri seperti ini kerjaan lebih santai karena lebih sedikit kerjaannya dilakukan di rumah, terus juga sambil tiduran gitu kan. Sementara Bawaslu yang saya ingat betul adalah dimana ketika pandemi ini ada, secara otomatis kebijakan semua berubah dari ujung sampai ujung berubah. Jadi pekerjaan bukannya semakin sedikit, justru semakin banyak. Yang saya cukup penasaran bagaimana Bapak mengatasi hal tersebut yang orang bekerja lebih santai, justru Bapak sebagai pimpinan Bawaslu itu justru harus musingin kebijakan ini, kebijakan itu, bagaimana menerapkan kebijakan ini tanpa memberikan dampak yang besar terhadap kebijakan yang lain. Itu gimana sih Pak? Kami kira ini adalah pengalaman sebagai pengawas pemilu yang pertama kali ya, menyelenggarakan tahapan pemilu pilkada ini di tengah pandemi COVID ya. Saya kira ini mungkin pertama dan terakhir ya. Mungkin sepanjang hidup saya ya ini mengalami pandemi COVID ini, dan mudah-mudahan terakhir tidak ada lagi pandemi. Karena begitu berat, banyak tantangan yang dihadapi oleh jajaran penyelenggara, apalagi di Bawaslu ini, untuk mengawasi tahapan pengawasan di tengah pandemi COVID. Di saat orang keluar rumah itu pun takut ya. Di saat orang untuk bertemu itu takut, bahkan mohon maaf ada yang sampai paranoid gitu kan. Tetapi bagi seorang pengawas pemilu punya tanggung jawab untuk mengawasi tahapan ini. Misalnya kemarin dalam tahapan di daerah yang ada bakal calon perseorangan, maka dia harus mengawasi verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan door to door ya. Artinya PPS yang melakukan petpak, pengawas desa kelurahan harus menempel mengawasi terus. Kemudian tahapan kemarin yang sedang berjalan juga, tahapan pemutaran data pemilih, ada coklat yang dilakukan oleh PPDB. Kawan-kawan pengawas desa kelurahan harus mengawasi coklat, mau nggak mau harus turun ya. Dengan tentu protokol kesehatan, APD lengkap harus dipakai karena untuk mencegah penyebaran COVID. Kita tidak berharap bahwa pilkada ini menimbulkan klaster baru penyebaran COVID, baik misalnya di penyelenggaranya, KPU Bawaslu-nya maupun masyarakat. Nah, maka perlu upaya bersama antara stakeholder ya yang terkait untuk sama-sama mematuhi protokol COVID ini. Jadi jangan kendor ya. Kendor. Ya. Untuk memakai masker, pokoknya protokol kesehatan itu. Dan memang benar bahwa ternyata kita kan juga kemarin mengambil kebijakan work from home ya. Kemudian ada beberapa perubahan, kemudian kita work from home tidak full gitu kan. Karena apa? Karena kita pekerjaan melayani publik gitu kan. Jadi sebagian ada yang di kantor dengan piket ya. Kemudian sebagian ada yang di rumah work from home. Artinya apa? Bahwa harus dipahami work from home itu bukan holiday ya. Jadi ketika work from home di rumah, tugasnya mana? Pak, ini saya masih di rumah loh. Nggak bisa, work from home itu ya kerja. Jadi tanggung jawab itu tetap melekat untuk melaksanakan tugas-tugas. Jadi salah kalau work from home diartikan work from home sebagai holiday itu. Ya, jadi pekerjaan nggak tuntas itu kan. Ya. Ya, ini saya kira memang kebijakan ini harus diambil karena untuk mengurangi tadi tingkat penyebaran COVID, dan kita harus memberikan contoh mentaati aturan-aturan pemerintah, PSBB dan sebagainya itu. Ya, jadi memang bukan di tengah pandemi ini kemudian tidak ada yang dikerjakan, malah banyak yang harus dikerjakan oleh jajaran penyelenggara ini, baik dari komisioner maupun jajaran sekretariat. Semuanya punya peran ya dengan tupoksinya masing-masing. Tujuannya untuk mensukseskan pengawasan pemilihan serentak tahun 2020 ini.
Tadi terkait dengan PSBB, ibu kota Indonesia DKI Jakarta kan memberlakukan PSBB awal nih Pak, yang kemarin Iya, isunya iya. oleh Gubernur Anies Baswedan, dan itu pasti berdampak dengan daerah-daerah sekitar DKI Jakarta seperti Kota Tangerang Selatan sendiri. Sementara kan sebelumnya kita punya kebijakan di mana pertama pilkada dilaksanakan pada tanggal 23 September, kemudian dimundurkan menjadi 9 Desember. Mengetahui keadaan yang masih belum stabil ini, ada kemungkinan nggak sih Pak diundur lagi gitu misalkan pilkadanya? Jadi bahwa penundaan ini tentu sudah diskusi panjang, ya. Benar. Bahkan kalau RDP-nya itu rapat dengar pendapat antara penyelenggara, pemerintah dan DPR itu sampai 4 kali seingat saya untuk memutuskan bahwa harus ditunda, ya. Ditunda dari 23 September mestinya pemungutan hari pada 9 Desember. Dan memang tahapan sempat tertunda, ya, kurang lebih 3 bulan. Iya, benar. Di awal akhir Maret, ya, sampai baru dimulai kembali tanggal 15 Juni. Iya, ya, baru 15 Juni, ya. Nah, artinya kenapa hanya ditunda 3 bulan? Kenapa harus dilaksanakan di tahun 2020 hanya tundanya 3 bulan? Tetap di tahun 2020 hanya di tanggal 9 Desember. Saya kira ini banyak pertimbangan. Saya kira ya plus minusnya ada gitu kan. Tetapi saya kira ini karena sudah menjadi keputusan, maka bagi penyelenggara Bawaslu mau tidak mau harus siap untuk melakukan tugas-tugas pengawasan ini. Jadi tentu kita harus optimis, ya. Tapi tentu optimisme ini harus diikuti untuk ikhtiar, ya, agar jangan sampai tadi menimbulkan klaster baru di dalam pelaksanaan pilkada. Jadi kalau kemarin pada tanggal 4 sampai 6 ada berbagai kejadian di daerah yang pilkada, ketika pendaftaran bakal pasangan calon ini kemudian menimbulkan banyak kerumunan massa. Benar. Ya, saya kira ini harus jadi evaluasi bersama, ya. Tentu kami berharap partai politik yang pengusung pasangan calon, nanti ada tim kampanyenya, ya harus sama-sama mematuhi protokol kesehatan. Proses pilkada ini kan proses seleksi pemimpin. Bagaimana pemimpin ke depan harus bisa menyelesaikan persoalan COVID ini. Ya. Kalau ketika dia sendiri tidak bisa memberikan contoh, Benar sekali. ketika dia sendiri tidak bisa mengendalikan masanya agar patuh, taat pada protokol. Saya kira ini ujian pertama bagi bakal pasangan calon ini, seperti apa contoh keteladanannya, seperti apa leadershipnya ketika harus bisa mengendalikan masanya agar tidak kemudian menyebabkan kerumunan dan menyebabkan potensi penularan COVID yang nanti masif itu kan. Saya kira kejadian mulai tanggal 4 dan 6 itu sampai 6 harus jadi pembelajaran bagi semua pihak, ya. Bagi penyelenggara, aparat kepolisian, ya, Satgas COVID, dan bagi peserta dan juga masyarakat gitu kan. Sekali lagi untuk mematuhi protokol kesehatan ini. Karena apa? Keselamatan jiwa ini adalah yang tertinggi, ya. Benar. Harus kita kedepankan. Jadi prioritas sekali nih Prioritas sekali. Jadi kalau sebelum-sebelumnya mungkin prioritasnya lain. Kalau di tahun ini prioritasnya tetap kesehatan itu ya Pak, ya. Jadi tagline pilkada pemilu ini luber jurdil, yep, aman, damai, kondusif, dan sehat. Nah, sehat menjadi salah satu visi misi pilkada tahun ini ya Pak, ya. Nah, selain itu Pak, saya juga penasaran, mungkin masih banyak nih sahabat-sahabat Bawaslu yang belum tahu kebijakan-kebijakan yang setelah pandemi ini apa sih yang paling dipoin dan harus benar-benar diperhatikan gitu tuh Pak. Ya. Tentunya kebijakan Bawaslu terkait dengan pelaksanaan pengawasan di tahapan pandemi COVID ini adalah penerapan protokol kesehatan di dalam pengawasan di seluruh tahapan. Ya. Ini tertuang dalam Peraturan Bawaslu nomor 4 tahun 2020. Jadi semua tahapan pengawasan itu harus
petugas pengawas kita ya harus menggunakan protokol COVID. Jadi kita sediakan ya mau nggak mau sebagai bahan untuk proteksi diri ya, APD yang kita sebut dengan APD. Ya, masker, hand sanitizer, kemudian juga penutup muka, kemudian sarung tangan. Ini adalah alat pelindung diri ketika jajaran penyelenggara dalam melakukan tugas pengawasan. Saya kira ini kebijakan yang mendasar ya bagi Bawaslu ketika melaksanakan tugas-tugas pengawasan pilkada di tengah pandemi COVID ini. Memang namanya hal baru, kita terkadang tidak familiar. Kok ribet ini, harus pakai masker, harus pakai safe fill, kan? Harus pakai face fill, tutup muka, ya, tutup muka, harus pakai sarung tangan, kemeringat itu kan, berkeringat segala macam. Waduh, nah, tapi ini untuk ikhtiar mencegah penyebaran. Kalau enggak nanti bisa mengenai diri kita sendiri. Benar. Ya, bahkan kita juga lakukan upaya untuk deteksi dini apakah kita ini termasuk yang berpotensi atau tidak, maka dengan rapid test, dilakukan rapid test. Jadi sebelum melaksanakan tugas-tugas pengawasan ini kita rapid test. Ya mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, ya, sampai desa dan sampai nanti pengawas TPS. Jadi pengawas TPS sebelum melakukan tugas pengawasan di hari H pemungutan, ya, kita akan lakukan rapid test. Kawan-kawan pengawas desa kelurahan sudah lakukan rapid test kemarin ketika untuk mengawasi tahapan coklat, ya, tahapan-tahapan berikutnya ini. Nanti tahapan mau kampanye juga sama, kita harus rapid test. Bahkan di daerah-daerah tertentu tidak hanya sekedar rapid test, tapi juga swab PCR itu kan untuk memastikan tingkat akurasinya lah. Kalau seandainya rapid test dianggap karena bagi screening awal, tapi untuk memastikan lebih ada di swab maupun tes PCR ini. Ini dalam rangka untuk mengetahui, ya, mencegah agar tidak terjadi penularan COVID ini bagi penyelenggara maupun masyarakat. Karena kita nggak tahu yang membawa virus ini apa kita atau orang lain. Ya. Nah, kalau kita ketahui ternyata saya ini positif, ya kita harus sadar, harus karantina. Jangan sampai nanti ada interaksi orang lain bisa menular yang lain. Ya, gitu. Itu sih memang penting banget. Apalagi kan banyak juga kasus-kasus orang tanpa gejala itu apa ya itu. OTG itu kan. Makanya takutnya kita yang carrier walaupun kita nggak menimbulkan gejala gitu kan. Jadi masyarakat benar-benar harus sadar nih tentang pentingnya APD, tentang penggunaan masker, cuci tangan, terus juga penggunaan hand sanitizer ya Pak ya. Terus yang saya penasaran, Bapak kerja ketemu banyak orang, terus juga harus mengadakan hal-hal yang seperti ini gitu, face to face, benar-benar yang person to person gitu kan. Keluarga khawatir nggak sih Pak, Bapak kerja seperti ini gitu setiap hari hampir 1 kali 24 jam 7 hari gitu? Itu gimana Pak? Ya, saya jadi penyelenggara ini sejak tahun 2009. Artinya keluarga sudah bisa memahami ritme kerja saya sebagai pengawas pemilu. Di sisi lain saya juga sebagai kepala keluarga yang punya anak dan istri yang selalu menunggu di rumah itu kan. Ya tentu barangkali kalau diukur intensitasnya barangkali ya berkurang gitu kan. Mungkin mestinya hari Minggu bisa berkumpul, Sabtu bisa dihitung dalam 1 bulan bisa. Tapi karena sudah bisa memahami, tentu sama-sama bisa menyadari. Tetapi tentu kalau kuantitas tidak bisa, kualitas pertemuan itu yang saya kira penting nilainya. Jadi kualitas pertemuan harus berkualitas pertemuan keluarga itu kan. Dan saya kira semua sama juga kami instruksikan pada jajaran kita semua, tetap keluarga ya apapun tugas berat, tugas padat, keluarga tetap harus diingat. Karena kita juga akan kembali ke keluarga. Benar. Gitu kan. Tapi namanya anak-anak saya sendiri gitu Pak. Kalau punya bapak pergi
Bapak saya juga dulu sering pergi keluar kota sampai 3 bulan udah rewel gitu. Ya. Kok nggak pulang-pulang sih gitu kan? Ya. Itu anak-anak pernah nggak sih komplain kayak gitu, Pak? Awalnya komplain, ya terjadi komplain gitu kan. Tapi begitu kita diskusi, kita jelaskan, bisa memahami. Apalagi kebetulan anak saya alhamdulillah sudah besar-besar, jadi ya bisa kita ajak diskusi, bisa memahami lah. Ini tugas, dan yang penting masih bisa komunikasi dan masih bisa ketemu meskipun intensitasnya tadi enggak, tapi kualitas pertemuan kita jaga. Itu anak-anak tinggal di Semarang atau di Jakarta ini, Pak? Anak saya 2, yang satu itu tinggal di Semarang karena masih melanjutkan kuliah S2 di Undip. Nah, yang 2 cewek, perempuan, kuliah di Jakarta, UNJ. Jadi ikut saya, ikut di Jakarta. Itu ngambil jurusannya ngikutin Bapak nggak? Hukum? Anak saya nggak ada yang ngambil hukum. Ya. Yang satu itu ngambil teknik kimia. Yang 2 ngambil matematika. Jadi ini ngitung semua ya, Pak? Ngitung semua. Ya. Nggak ada yang mau jadi sarjana hukum. Kenapa itu, Pak? Jadi apa mungkin ngelihat Bapak, kerjanya hampir tiap hari gitu kan? Ya inilah artinya apa, bahwa kami menerapkan demokratis betul. Jadi, ya kan? Jadi silakan yang memang terbaik menurut dia, ya orang tua ngikuti ini memang itu terbaik. Dan pilihannya itu dan keahlian itu ya silakan atas pilihan untuk apa dalam jalur pendidikan yang dia tempuh. Bapak di pemilihannya udah lama, dari tahun 2008, hampir 1 dekade. Mungkin lebih dari 1 dekade. Ada nggak sih momen tidak terlupakan pada saat Bapak menjadi penyelenggara? Mungkin momen pas banyak banget momen yang Bapak lalui sebagai penyelenggara gitu, Pak. Ya. Ada nggak sih, Pak? Ya ada momen-momen yang barangkali teringat itu kan, ketika aksi di demo. Oh iya bener yang kemarin. Di daerah di demo harus menghadapi aksi demo dan sebagainya karena tidak puasan dan sebagainya. Saya kira itu momen yang teringat terus itu kan di awal-awal menjadi penyelenggara. Tapi begitu terus udah memang kayak ginilah tugas Bawaslu, ya harus, karena yang dihadapi adalah masyarakat, yang diurus adalah orang-orang yang sedang berkontestasi untuk kekuasaan ya. Ya jadi ya namanya orang berkontestasi itu kan apapun tindakan kita belum tentu bisa diterima semuanya gitu kan. Tapi yang penting bahwa kita bekerja on the track ya, sesuai dengan aturan main, aturan hukumnya, tidak memihak, harus objektif ya. Itulah saya kira pedoman kita dalam bekerja, harus profesional tadi, on the track. Tapi Pak, saya sebelumnya mohon maaf dulu nih Pak. Saya sebelumnya salah satu menjadi orang yang liputan pada saat itu demo di Bawaslu gede-gede. Kayak yang saya menjadi orang dulu kan lapangan saya di Jawa Pos. Terus liputannya pas banget itu, pas Bawaslu. Wow, itu bener-bener ramai banget, hektik banget dan wah saya bener-bener kayak orang kok bisa gitu di tengah banyak gas air mata gini. Saya udah nyerah aja jadi wartawan pada saat itu. Iya. Saya juga pernah ketika harus menghadapi masa yang melanggar waktu kampanye ya. Oh iya. Ya kan, kami turun, maksud kami mau membubarkan, tapi malah masa yang mengerumuni saya itu kan, itu terjadi itu kan, ya di panggung itu kan. Ya, tapi karena ini tugas bahwa saya harus tegakkan aturan, ya alhamdulillah akhirnya bisa jalan itu kan. Ya meskipun ya rasa namanya manusiawi ya, rasa ada sedikit takut itu manusiawi. Tapi insya Allah kalau kita benar itu dia ujian ujian kerja di Bawaslu tuh nggak cuma ngadepin pilkada doang, nggak cuma ngadepin peserta pilkada atau pemilu doang ya Pak ya, tapi juga terkadang kita memang harus ada di tengah masyarakat yang memang lagi panas gitu kan Pak. Dari riwayat pekerjaan Bapak sebelumnya di advokat, saya yakin Bapak bisa bekerja mendapatkan pekerjaan yang memang waktu luangnya lebih banyak, waktu keluarganya lebih banyak, pulangnya tepat waktu dan tidak menghadapi masa-masa yang memang panas gitu. Apa sih pengennya gini gitulah gitu maksudnya. Itu
Kenapa sih Pak memilih Bawaslu gitu Pak? Ya, karena begini, saya kira ada hal yang bisa dilakukan, ya, hanya bisa dilakukan ketika di Bawaslu. Apa itu? Ya, kamu di lain tidak bisa, ya kan? Apa Ya. tuh? Ketika saya di advokat, barangkali ya lebih saya pada persoalan kepentingan privat, pemberi kuasa dan sebagainya. Tetapi kalau di Bawaslu kan ini untuk kepentingan publik gitu kan. Benar. Bagaimana mengawasi, menegakkan aturan agar politik ini bisa bersih, demokrasi ini bisa luber dan jurdil, saya kira ya harus terjun di Bawaslu gitu. Okay. Di penyelenggara pemilu salah satunya kan, bisa di KPU, bisa di Bawaslu. Menegakkan aturan agar pemilu, pilkada itu bisa luber dan jurdil, dan itu pilihannya di situ. Jadi Terlibat langsung kan. iya, benar. Tapi pas Bapak pas memutuskan untuk jadi anggota Bawaslu, balik lagi nih ke keluarga, ada sempat komplain gak sih dari keluarga Pak? Karena wah Bawaslu ntar gini gitu mungkin kan, namanya badan publik pasti tahu kinerjanya seperti apa gitu Pak. Ya sekali lagi memang namanya hal baru, tentu komplain atau diskusi kan ya ada gitu kan. Tapi ketika diskusi dengan argumentasi bisa dijelaskan, akhirnya juga bisa menerima. Protes itu ya yang wajar. Jadi kita jelaskan ini kan, ini pekerjaannya, ini resikonya, dan ya siap, ya udah, dan bisa diterima. Itu dia. Jadi setiap pekerjaan pasti ada kurang dan Semua lebihnya. pekerjaan ada resikonya, ya kan? Iya benar. Jadi di profesi apapun lah itu kan. Itu dia. Maksudnya pada saat pernah sempat kultur shock juga nggak sih Pak pas masuk ke dalam badan Bawaslu ini, Panwaslu ya kalau dulu ya Di Panwaslu. Alhamdulillah nggak sampai shock lah, nggak sampai shock ya. Karena ya ada sedikit tantangan kemiripan di dunia advokat sama di dunia pengawas pemilu, ada hal yang sama gitu kan. Ada, karena sama-sama menghadapi dua pihak yang bersengketa juga biasa itu kan. Di advokat, di Bawaslu juga sama menghadapi berbagai kepentingan, konflik kepentingan yang harus kita tegakkan aturannya seperti apa. Tapi Bapak di sini jadi divisi SDM dan organisasi apa ya? Iya. Itu apa sih Pak biasanya supaya staf-staf Bapak nih biar nurut dan ikhlas menjalankan pekerjaan? Biasanya Bapak kasih suntikan apa sih ke mereka? Iya. Sebetulnya kan bukan SDM ini, SDM organisasi ini adalah ya dapurnya organisasi. Dimanapun lah namanya SDM organisasi itu dapurnya organisasi. Maka harus meletakkan prinsip-prinsip leadership di situ ya, dan harus membangun komitmen keorganisasian. Jadi siapapun yang ada di Bawaslu ini harus semuanya satu visi untuk membangun lembaga ini harus profesional dan lebih baik terus. Itu yang kami tanam kepada semua jajaran di sini. Dan saya kira teman-teman sekretariat, teman-teman jajaran komisioner dari pusat sampai desa ya, bahkan sampai TPS ini adalah tadi membangun komitmen bersama, mewujudkan fungsi dan menjalankan visi misinya dari Bawaslu itu seperti apa. Ini harus sama gitu kan. Kalau visi misinya sudah dipahami semua, kita jalannya bareng, enak untuk mewujudkan visi misi dari Bawaslu itu. Jadi tidak ada visi kepentingan pribadi, nggak ada. Yang adalah kepentingan untuk membangun lembaga pengawas pemilu ini harus lebih kuat, lebih baik dan profesional dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagai amanat konstitusi. Gitu. Ya. Jadi pesan-pesan buat staf kayak saya nih Pak, gimana Pak supaya bisa menjaga komitmennya? Apalagi namanya banyak anak muda yang dikit-dikit beda lagi gitu maunya gitu. Ya namanya di organisasi ya, bekerja dimanapun ya, karena kita kan juga kumpul orang banyak. Benar. Banyak orang itu banyak pikiran ya. Tetapi perbedaan itu jadikan itu sebagai dinamika. Ya. Kalau semuanya bisa dewasa, bisa melihat perbedaan itu akan menjadi positif, energi positif gitu kan.
Ya, yang tadi saya katakan, yang penting visinya sama. Visinya sama. Visinya sama. Visinya sama. Kita dalam bekerja di Bawaslu itu apa? Gitu. Kalau visinya sama ya udah. Kalau persoalan dinamika itu hal yang wajar di dalam sebuah organisasi. Apalagi organisasi Bawaslu ini besar. Jadi itu. Bapak kan udah pernah nih berkunjung ke beberapa tempat di Indonesia untuk melihat bagaimana kinerja Bawaslu. Ngelihat itu SDM di Bawaslu sendiri ada nggak sih Pak yang perlu diperbaiki gitu, termasuk di Kota Tangerang Selatan ini, Pak? Kami kira bahasanya ditingkatkan. Maksudnya gitu. Harus ditingkatkan ya. Jadi komitmen misalnya disiplin jam kerja, ya kan? Ini harus ditingkatkan ya. Kalau ada yang kurang harus diperbaiki ya. Karena apa? Bahwa kerja-kerja di lembaga publik seperti Bawaslu ini kan harus juga memberikan contoh. Benar. Bagaimana kita untuk tugasnya mengawasi tahapan pilkada, tahapan pemilu. Tahapan itu kan urusan dengan waktu. Benar. Ketepatan, kepastian. Kalau kita tidak bisa memberikan contoh ketepatan waktu, kepastian, mana mungkin bisa untuk mengawasi tugas-tugas pengawasan yang semuanya adalah soal kepastian dan ketepatan. Bagaimana mungkin kalau kita akan bertugas mengawasi penegakan aturan hukumnya kalau kita sendiri tidak taat aturan hukumnya? Nah, maka tentu ini harus ada komitmen bagi seluruh jajaran penyelenggara, khususnya di jajaran Bawaslu, baik pimpinan komisioner maupun sekretariat, ya taat pada aturan-aturan yang diterapkan dalam lingkup organisasi Bawaslu. Itu semuanya ditaati, ya kita bisa memberikan contoh. Kalau kita tidak bisa memberikan contoh, mana mungkin orang akan bisa taat pada untuk mendorong untuk taat, yang memerintahkan aja nggak pernah taat pada aturan. Jadi mulai dari diri sendiri ya, dari Pak, sendiri berikan contoh yang baik. Ya itu ya buat sahabat Bawaslu yang bekerja di Bawaslu, pesannya mulai dari diri sendiri untuk disiplin, ya kan Pak? Ya, betul. Oke. Terakhir nih Pak, Bapak kesini dalam rangka tahapan pilkada sejauh ini, persiapan tahapan udah masuk tahapan. Bagaimana Pak Bawaslu sekarang memenuhi tahapan ini? Apakah memang perlu ditingkatkan lagi tadi seperti kata Bapak, ditingkatkan, atau memang apalagi gitu mungkin yang mau dipesankan gitu? Jadi tahapan pilkada tahun 2020 ini saya kira ini masih di awal ya. Masih di awal. Kemarin tahapan verfak bagi yang calon perseorangan ada. Kemudian tahapan mutarlih coklit, kemudian tahapan pendaftaran pasangan calon, ini masih di awal ya. Maka tentu pertama harus jaga stamina kita, apalagi dengan pandemi COVID ini ya. Ini masih panjang nanti. Tahapan-tahapan yang lebih krusial itu tentu akan dihadapi, gitu kan. Benar. Maka harus siapkan kondisi fisik kita, mental kita, profesionalitas kita untuk untuk melangkah ke tahapan-tahapan berikutnya. Apalagi ini di tengah pandemi COVID, tentu hal-hal baru akan dihadapi. Ya, contohnya misalnya ketika bagaimana nanti kita harus mengawasi tahapan kampanye. Ketika barangkali masa tidak mau diatur di kerumunan, ya kan? Karena potensi kampanye kerumunan itu bisa terjadi. Memang KPU sudah mengatur, didorong semaksimal mungkin agar kampanye banyak dilakukan dengan media daring ya. Tetapi kampanye-kampanye yang sifatnya konvensional, pertemuan tatap muka, rapat umum itu masih diperbolehkan, memang dengan pembatasan jumlah peserta. Kalau rapat terbatas 50, kemudian kalau rapat umum 100. Tetapi siapa yang bisa memastikan ya, bahwa mereka akan patuh? Harapan kami, harapan kita semua sebagai penyelenggara, mereka patuh pada aturan. Nah, inilah yang saya kira harus kita siapkan ya, bagi pengawas pemilu untuk mengantisipasi bagaimana kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak diinginkan, mereka melanggar, mereka membawa massa dan sebagainya.
Ini saya kira pengalaman-pengalaman kemarin pada tanggal 4 sampai 6 ini menjadi pembelajaran semuanya. Oke, jadi poinnya adalah 4 dan sampai 6 kemarin ada menjadi pelajaran buat kita semua. Karena karena tengah pandemi Covid ini hal yang baru. Jadi ini kan jadi Bawaslu itu mengawasi dua hal, yang sifatnya elektoral dan non elektoral. Ini sekali. Kan yang non elektoral. Ya tadi yang protokol Covid itu non elektoral. Tapi jangan sampai bahwa pengawasan non elektoralnya lebih intens, tapi pengawasan elektoralnya terabaikan. Harus manipulasi gitu ya, suara ini malah nggak terawasi. Ini harus seimbang semua diawasi. Jadi kerjanya ada dua sekarang. Jadi dua sekarang. Harus benar-benar ekstra. Iya, mengawasi elektoral dan non elektoral. Kalau bisa mata yang sebelah kanan ke kanan, mata sebelah kiri ke kiri gitu. Ya, dan kalau mungkin ya tidur pun matanya bergantian kayak gitu kan. Benar. Oke, saya pikir podcast kali ini bakal kerasa lama karena saya deg-degan parah. Tapi ternyata enjoy banget ngobrol sama Pak Abhan, which is kayak apapun informasi yang kalian butuhkan tuh ada di sini. Karena apalagi beliau merupakan merupakan Ketua Bawaslu Republik Indonesia, jadi tahu kebijakannya, tahu apa yang harus kalian lakukan, tahu apapun informasi yang memang penting sekali buat kita semua menjalankan pilkada tahun 2020 ini yang jatuh pada tanggal 9 Desember nanti, sahabat Bawaslu. Gak kerasa udah lebih dari 30 menit. Biasanya saya kalau deg-degan tuh cuma 15 menit doang, Pak. Sorry. Cuma 15 menit ngobrol kayak udah gitu. Soalnya deg-degan gitu, gak tahu lagi mau ngomong apa, tapi bener-bener ini beliau tuh bener-bener kayak yang bapak banget. Tahu gak sih kayak bapak banget tuh kayak ngobrol apa aja ayo gitu loh Pak. Memang sudah bapak, sudah tua itu kan. Oke. Nggak kerasa sih kayak mungkin Bapak ada yang mau sampaikan pesan-pesan untuk masyarakat mungkin yang mungkin menemukan ya, namanya kan apalagi sekarang pelanggarannya nambah nih satu, jadi nambah protokol kesehatan memang sekarang menjadi salah satu tupoksinya Bawaslu juga gitu Pak. Ya pesan kami begini, bahwa penyelenggaraan pilkada sukses tidaknya ini memang menjadi tanggung jawab bersama dari hajat bangsa Indonesia. Tidak hanya menjadi beban tanggung jawab penyelenggara KPU Bawaslu, tetapi ada beberapa komponen bangsa ini yang punya tanggung jawab bersama. Ya, saya kira elemen pentingnya adalah penyelenggara, kemudian peserta, ya partai politik, ya yang mengusung pasangan calon, tim kampanye, kemudian masyarakat. Ya, semuanya harus punya komitmen mewujudkan pilkada yang luber dan jurdil. Ya, dengan patuh aturan, taat pada aturan main. Jadi ibarat kalau pilkada ini pertandingan sepak bola, maka wasitnya penyelenggara ini harus adil, harus profesional, tidak memihak, ya, independen. Benar. Pesertanya, masyarakatnya sebagai pemain ya harus taat. Benar sekali. Ya. Kalau harus memakai masker ya harus pakai masker. Ya, kalau tidak boleh kerumunan massa dan harus ada pembatasan ya harus patuh. Benar-benar harus patuh ya Pak ya. Kalau money politik itu dilarang ya jangan melakukan money politik ya kan. Kalau ujaran kebencian itu dilarang ya jangan lakukan ujaran kebencian. Benar sekali. Jangan menyebarkan fitnah, hoax ya. Apalagi di tengah pandemi Covid ini, kemudian dunia media digital semakin marak, maka juga kami pesan kepada terutama pada generasi muda milenial ini, gunakan media sosial ini yang bijak. Jadi bermedia sosial yang bijak, yang baik dan beretika. Benar sekali. Nah itu dia pesan-pesan yang mungkin nanti bakal saya kutip buat dimasukkan ke web Kota Tangerang Selatan ya Pak ya. Dikutip nanti sama saya. Jadi bisa didengar, bisa dibaca, bisa dilihat. Oke, itu dia podcast kali ini dengan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Bapak Abhan yang wow, saya nggak pernah nyangka bakal mewawancari beliau, karena pas lagi jadi wartawan saya nggak pernah mimpi gitu kan, nggak pernah mimpi wawancara beliau karena waktu dulu saya masih baru banget jadi wartawan, terus kayak aduh capek di lapangan nggak mau lagi gitu kan, akhirnya pindah ke Bawaslu. Oke. Dan di Bawaslu ini juga saya mendapatkan banyak sekali informasi dan pelajaran, dan semoga bisa juga sampai ke kalian melalui podcast ini, karena sejujurnya nih sahabat Bawaslu, apa yang ada di sini adalah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang saya pikirkan, yang saya sangat penasaran sih apa sih sebenarnya gitu, yang saya sampaikan langsung kepada narasumber kita.
Itu adalah rasa penasaran saya dan mungkin nanti akan bertambah Pak. Jadi semoga Bapak bisa datang ke sini lagi ya Pak ya. Insya Allah ada kesempatan kita Iya. ya. Amin. Jadi ntar kalau misalkan rasa penasaran saya bertambah, saya bisa tanya lagi nih ke Bapak Ya, gitu siap. kan. Oke. Nggak kerasa udah nyampe di segmen terakhir. Kalau kalian masih penasaran dengan aktivitas beliau, bisa di follow Bawaslu Republik Indonesia-nya karena setiap aktivitas beliau selalu diupdate di akun tersebut. Bisa juga datang ke bawaslu.go.id, bisa juga mungkin di Bawaslu Kota Tangerang Selatan juga, karena kita juga sering banget nih menyampaikan informasi dari RI, kita sampaikan juga di akun kita gitu kan. Karena informasi nggak boleh berhenti di satu titik aja, harus benar-benar menyeluruh gitu. Itu menjadi prinsip saya, Cela. Oke. Semoga Bapak berkenan ya Pak ya, gimana nggak kapok ya. gitu lah Pak datang ke sini. Nggak kapok datang ke studio kecil ini, nggak kapok ditanya-tanyain sama saya juga. Saya bingung jadi closingnya kayak gini. Gugupnya terakhir ternyata. Oke. Untuk kalian yang memang tetap penasaran sama podcast sama narasumber kita yang tentunya berkualitas, jangan lupa subscribe akun YouTube Bawaslu di Bawaslu Tangsel TV, atau juga di Bawaslu Kota Tangsel di Instagramnya, di Bawaslu Tangsel di Facebook, dan juga ada di Bawaslu Tangsel di Twitter. Oke, nggak lama-lama lagi saya Anissa dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan pamit undur diri. Jangan lupa pesan-pesan dari yang tadi diberikan oleh Bapak Ketua Bawaslu Republik Indonesia Bapak Abhan. Berani bersama Bawaslu. Awasi Pilkada tanpa ragu. Salam awas. Salam awas.